Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini seperti biasa gue akan bawa lu ke seorang rumah pebisnis. Pebisnis apa? Lu bisa lihat di belakang gue nih ya. Udah ada bannernya pebisnis apa. Tapi kita kepoin aja lagi. Kita langsung aja kita interview orangnya. Yuk, ikut gue. Assalamualaikum. Mbak Lia? Waalaikumsalam. Oke, guys, ini adalah Mbak Lia ya. Mbak Lia ini adalah owner dari laloma.id yang hari ini kebagian kita akan minta interview tentang bisnisnya apa dan bagaimana jalan bisnisnya. Oke, guys, lu kepoin aja. Mbak Lia, boleh kita masuk? Mbak Lia langsung? Silahkan. Oke. Mangga. Come on, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sahabat channel YouTube Telaten Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa kasih seorang pebisnis, profil pebisnis. Pebisnis apa lu lihat di sini di depan gue ya. Wih, ini ada kotak-kotak ya, kerdus-kerdus dan udah ada warna-warni ya. Box-box apa yang kecil ya. Nah, nanti lu pasti akan kepo ini bisnis apa. Langsung aja di samping gue ada seorang pebisnis. Ya, pebisnis apa kita langsung kenalan aja ya. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, Mbak Lia ya? Mas Andito aslinya. Oke, guys, jadi benar. Berarti kita nggak salah alamat rumah ya. Takutnya Ya, salah alamat, namanya beda ya Mbak Lia ya. Oke. Mbak Lia, thank you. Hari ini kita udah diberikan waktu ya untuk sharing-sharing tentang bisnisnya Mbak Lia nih ya. Sama-sama. Oke. Guys, pokoknya lo kepoin aja ya. Kita langsung aja nih, soalnya nih kayaknya nih pasti produknya oke-oke dan pasti bisnisnya oke juga. Mbak Lia, mau tanya gini Mbak Lia ya. Teman-teman juga pasti mau tahu ya. Sebenarnya ini ada kotak-kotak nih ya. Mereka pasti bingung nih, ini kotak apa isinya nih? Apakah ini kado ya? Kado buat kami atau gimana? Mbak Lia, boleh kasih share dong sama teman. Sebenarnya Mbak Lia ini bisnis apa sih? Boleh ceritain nggak sih? Ya, ini tadi dibilang Mas Andito ada kotak-kotak, Iya. jadi misteri gitu ya. Misteri ya? box ya. Misteri box. Nah, sebenarnya ini kuliner. Oh, ini jadi kuliner. Betul. Kuliner apa nih gitu? Kuliner kan banyak nih kuliner Oke. ini ya. Di depan ada yang warna-warni ya. Betul, ada warna guys. Teman-teman juga bisa Nih, lihat guys, ya. ini. Ini warna-warni guys ya. Warna-warni. Oke. Itu di dalam boxnya. Itu di dalam boxnya. Dan itu adalah apa? Namanya puding sutra. Puding sutra guys. Puding sutra. Emang apa bedanya? Emang namanya bukannya puding biasa sebenarnya saya Itu kenal nggak itu. bisa diomongin. Oh enggak. Jadi nanti teman-teman juga Mas Andi nanti ada sisi cicip-cicip Oh, ya. pasti dong. Di situ Oke. baru bisa kita bedain kenapa dibilang sutra. Sutra. Nah, Soalnya setahu saya puding biasanya puding biasa, ini puding Benar, sutra. Sehalus betul. apa gitu ya, Mbak? Oke guys, Nanti kayaknya lu masih ya. akan penasaran ya seperti apa nanti di segmen tester nanti akan lu lihat. Nah, Mbak, ini namanya apa bisnisnya? kalau brand kita ambil nama Laloma. Laloma. Ah, Pasti ada filosofisnya tuh. ya Mas. benar banget. Apa tuh, Mbak? Apa tuh Laloma? Jadi sekilas orang lihat ini kayak nama Italia atau nama mana gitu Iya, ya, iya, iya, Roma agak. gitu ya. Tapi sebetulnya ini asli banget bahasa Sunda, Mas Andito. Laloma Iya, bahasa Sunda. betul. Oke. Apa tuh artinya tuh Laloma? Laloma itu artinya terkenal. Ini benar bahasa Sunda, Famous. Mbak? Asli benar bahasa Sunda. Guys, gue baru denger ini. ini Sunda, apa? ya. Bahasa Sunda yang memang jarang orang pakai. Oh. Nah, oke. kalau filosofi tadi Hah? sebetulnya saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan brand ini karena ini titah ibu saya. Oh, jadi ini ada hubungannya dengan ibunya Mbak Lia gitu ya? Jadi Oke. beliau bilang pakai brand ini, Bismillah, tanpa ada diskusi panjang lagi. Oke, jadi langsung dengerin langsung, oke saya ikutin gitu ya Mbak. Daripada nanti durhaka ya Mbak Lia. Guys, Bisa ya, bisa kan ya. kata orang tua kalau bayi nggak boleh di ini Ya, kan, benar. harus boleh, taat boleh. gitu ya. boleh. Nah guys ya, jadi ternyata ini namanya laloma dan lu gue yakin pasti juga baru tahu ya laloma itu ternyata bahasa Sunda ya. Karena gue pikir tadi bahasa-bahasa asing lah ya. Iya. Ternyata Sunda. Nanti gue akan cek Google juga. Bener nggak sih laloma itu orang Sunda ya? Oke Mbak, iya. Jadi namanya laloma. Nah sekarang pertanyaan saya ini kan fokusnya di puding sutra ya. Iya. Betul ya puding Iya, sutra ya. betul. Nah pertanyaan saya ini dimulai tahun berapa bisnisnya Mbak? Ya. Kita mulai ini sekitar September 2019. September 2019, berarti sebelum pandemi ya? Persis. Itu saat kita mulai waktu itu. Oke. Nah pertanyaan saya kenapa Mbak Lia itu mau ngambilnya di kuliner? Nah kan bisnis di luar sana banyak Mbak Betul, apa Lia? Kenapa betul. kuliner?
Mas Endito dan juga teman-teman, kalau kita lihat beberapa survei, itu confirm bahwa bisnis yang break even point-nya cepat itu adalah kuliner. Oh, oke. Guys, ilmu baru ya. Satu itu alasannya. Kedua, kuliner itu adalah bisnis yang marketnya sangat-sangat luas. Oke. Saya jelasin dikit ya. Boleh, silakan. Satu, tentang break even point atau modal nih teman-teman ya, yang baru mau mulai usaha. Break even point itu titik impas atau kembalinya modal gitu ya. Nah, katakanlah gini, kita beli kangkung deh, 3.000 misalnya. Hari itu kita oseng, jual, hari itu balik. Oh, jadi turnover-nya cepet banget gitu ya, tinggi banget ya. Oh, oke. Beda mungkin dengan bisnis pakaian ya. Iya. Kita nunggu berapa lama, bisnis properti mungkin yang lebih besar skalanya. Kebetulan saya itu tipe yang nggak sabaran. Aku tidak suka disuruh menunggu gitu ya, apalagi lama-lama. Jadi ini pas banget buat saya, Mas. Cocok banget berarti ya, Mbak Lia. Kalau saya disuruh, ini BEP-nya berapa lama? Misal saya tanya itu ya ketika baru memulai bisnis. 2 tahun juga balik, Mbak. Kelamaan gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi nanti teman-teman juga bisa belajar memilih bisnis yang sesuai sama karakter, kayaknya lebih sesuai dengan karakter enak. Jadi passionnya juga ada gitu ya, Mbak Lia ya. Itu apa tadi ya, break even point-nya cepat. Kalau kuliner itu mau dagang apa tadi saya bilang, kolak kayak Ramadan nanti Iya, bener. pagi beli pisang apa kolang-kaling, sorenya duitnya. udah pegang cuan gitu ya. Itu satu. Kedua, market luas tadi. Iya. Tanpa mengecilkan teman-teman yang berbisnis di bidang lain, misal apa ya, bajaringan deh. Kita butuh bajaringan, yes. Iya. Tapi marketnya? Oh iya, hanya tertentu aja kan. Betul, mungkin nanti segmentasinya mulai dari perumahan. Betul. Tapi kalau kuliner bisa dibayangkan. Semuanya bisa masuk segmen ya. Dari brojol dari gitu anak kecil sampai iya. Itu kali 2 ya yang utama kenapa alasan saya memilih kuliner. Nah, guys ya, jadi dapat insight baru ya, 2 hal dari apa Mbak Lia ya, bahwa kenapa harus kuliner? Karena 2 tadi. Break even point-nya cepat. Jadi buat lo semua yang memang mau pegang duit hari ini lo produksi, besok sorenya terima duit ya, itulah salah satunya kuliner ya. Boleh dicoba, boleh dicoba. Nanti bisa konsultasi sama Mbak Lia ya. Terus masuk captionnya di sini. Boleh, sangat terbuka Nah, Mbak Lia, thank you. Jadi ada dua yang teman-teman dapetin juga hari ini yang terus kemudian yang lanjutnya gini, saya mau tanya. Terus kemudian ini produknya hanya saat ini berarti puding sutra. Yeah. Nah, saya mau tanya, memang bedanya apa sama puding-puding yang lain? Di sana kan banyak ada puding juga ya. Apa bedanya, Mbak? Iya. Mungkin saya mulai dulu ada sedikit cerita. Boleh, silakan. silakan. Di belakangnya ya. Yes. Kenapa saya akhirnya menentukan puding sutra sebagai bisnis kuliner. Kuliner banyak. Banyak, benar. Tapi kenapa sih puding sutra? Yes, betul. Jadi gini, mungkin teman-teman juga bisa nanti lihat di beberapa liputan saya sebelumnya, sebelum ke channelnya Mas Endito. Saya tuh agak apa ya, bahasa saya tuh cemburu gitu. Saya tuh awalnya tuh punya kecemburuan terhadap teman-teman terdahulu yang memulai bisnis ini dan menjualnya di mall-mall. Jadi segmen puding sutra itu kalau Mas Andi tanya bedanya, dia memang di tengah. Dari quality, dari apa kemasan tengah ya. Kalau kita tidak tarik ke premium banget. Nah, saya berawal dari saya lihat ini di mall enak banget ya orang jualan puding sutra. Gue tau lah modalnya seapa gitu ya. Tau lah bikinnya, gampang banget tinggal ngaduk-ngaduk, cetak beres, pakai ngopen nggak pakai apa. Bisa sih lu jual segitu gitu. 1 cup sekian. Hah? Ini lagi promo Bu, dia tawarin tuh ya CSPG-nya. 80.000 loh, setengah luasin 6 cup udah 80.000. Oke. Kebetulan saya senang masak. Di situ saya marah tuh. Cemburu gitu. Kok bisa gitu. Tunggu, saya bilang gitu ya. Ngobrol sendiri nih. Lihat aja. Kita bikin sesuatu. Jadi mengalihkan emosi. Emosi tadi nggak suka, cemburu, tapi saya tidak lantas mengalahkan dengan cara yang tidak baik ya. Saya pakai konsep ATM itu, Mas Endito ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu kan sudah banyak tuh kita yang mengenal teori itu. Betul.
amati, tiru, modifikasi. Ya udah saya amati, saya beli dong, belanja coba, tiru, kemudian saya modifikasi. Nah, lahirlah puding Sutra Laloma. Singkat cerita nih ya, nanti teman-teman bisa taste-nya tuh lembutnya nggak ada urusan kalah gitu sama yang di mall itu. Jadi kalau kita slap gitu udah, mbak ini sih gitu biasanya nyobain. Itu satu. Jadi di tekstur namanya Sutra. Teksturnya berarti. Kita harus konsisten bahwa harus lembut dong, namanya puding Sutra. Kalau puding biasa misalnya di hajatan gitu ya Mas, kita kan bisa potong ya, biasanya udah dipotong slice gitu, dipotong slice, dimasukin piring, kasih apa kasih namanya, pelala, kasih ini ya. Kalau puding Sutra konsepnya nggak bisa dipotong deh kalau mau bedain, jadi dia mesti pakai sendok langsung hep gitu. Sendok langsung hep gitu. Jadi nggak bisa dipotong karena memang Sutra sangat lembut. Berarti cara makannya juga beda gitu ya? Betul. Makanya kita kasih cup. Terus itu satu bedanya di tekstur. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan puding biasa itu biasanya variannya tuh banyak banget. Dan kalau yang utama originalnya itu tanpa ada topping-toppingan. Jadi nggak pakai flan, nggak pakai. Tapi kalau yang berikutnya ada yang di mix apa, itu udah modifikasi lagi. Tapi memang ternyata sebetulnya kalau yang puding ini sebenarnya tanpa ada topping sebenarnya. Betul. Ilmu baru guys ya. Jadi lo jadi cuma makan doang ya. Kalau cuma makan doang nggak tahu historinya, wah repot ini. Iya, begitu. Jadi, nah kalau soal masalah jenis, ini kan ada warnanya, apa memang rasanya berbeda? Rasanya berbeda. Kita punya 10 varian rasa. Boleh di-share nggak ke teman-teman? Apa tuh? Boleh. Ya, jadi kita ada seri buah-buahan. Seri buah-buahan, Ada leci, mangga, melon, seperti itu ya seri itu. Terus ada yang masa kini kayaknya, kayak taro, vanilla latte, terus bubble gum. Nah, yang terakhir kita modifikasi itu puding kopi. Puding kopi. Jadi kan ini lagi tren nih. Iya. Coffee shop orang coffee shop di mana-mana pada healing semua gitu kan. Makanya kita coba, lu makan puding gue deh. Berasa ngopi gitu. Jadi nggak usah lagi ke coffee shop ya. Cukup puding Sutra aja. Oke, langsung aja ke dalam mau. Gue jual nih nanti ya. Benar. Nah, jadi menarik juga ya. Jadi guys, ternyata puding itu banyak sekali dari Laloma itu, variannya banyak sekali. Ada 10 ya berarti ya, Mbak ya. Oke, nanti gak usah khawatir guys, nanti ada segmen untuk tester, nanti gue akan rasain beberapa rasanya kayak apa ya. Apakah berasa seperti buah-buahan? Nah, tunggu aja ya. Oke. Mbak, sekarang Mbak Lia gini. Tadi Mbak Laloma kan bilang bisnis ini berdiri 2019. Nah, terus sekarang saya mau tahu Mbak Mbak Lia ini produknya ini kisaran harga itu antara berapa sampai berapa ya kalau boleh tahu ya? Kembali ke riwayatmu dulu tadi ya. Murah banget Mas. Kita jual, ini ada 3 pilihan kemasan ya. Yang ini isi 6. Size cupnya 150 mili. 150 mili ya. Ini tuh cuman 30.000. Bayangkan. Kita cuman beda 50 mili dibanding yang di mall. Isinya berapa Pak? Isinya berapa tadi ini? Isi 6. 30.000. Murah baik. 5.000-an. Iya. Guys. Ya. Murah loh, Mbak. Ini isi 9. Isi 9. Cup size-nya sama, 150 mili. Ini cuma 40.000. Oke. Cocok berarti ini. Yang ini cuma 55.000, tahu nggak isinya? Isi berapa? Mas, tebak. Ini cup 100 ya, sedikit lebih mungil. 10? Udah deh, 18. Wah. Ambil. 50.000 isinya 18. 55.000 isinya 18. Guys, oke lah buat di rumah lu sama keluarga, ini cemilan murah lah. Bener kata bahasanya Mbak Li, cemilan murah lah ya. Jadi buat teman-teman, tapi lo rasanya kalau saya lihat lu pasti nambah lagi. Kayaknya sih begitu ya. Ntar gue rasain ya. Harus. Jadi ternyata ini kalau boleh tahu surveinya untuk pemberian harga, terus kemudian sampai di box-box seperti gimana proses untuk menjadi seperti ini gitu loh, Mbak Lia? Ya, saya emosi terbesarnya adalah mematahkan yang pertama cerita saya tadi ya. Bisa kok makan enak, makan sehat, kualitas bagus, kemasan harganya harganya make sense lah. Itu. Setuju. Jadi gimana membuat satu produk yang ternyata
bisa tanda kutip ya sama yang tadi kecemburuannya dari Mbak Lia tadi ya. Dia ingin kalau gitu gua kalahin menjadi hal yang positif. Dia buat produk yang sama sejenis tapi dengan rasa dan tekstur yang berbeda, dan boxnya juga oke guys ya, tuh lihat tuh guys. Bisa lu buat hantaran ke teman, kado atau hadiah, oke lah. Dan harganya itu tadi make sense, murah, oke, keren. Oke. Nah, terus proses Mbak Lia itu mengadakan survei sebenarnya kok bisa sih tiba-tiba pakai box? Soalnya selama ini kan yang saya tahu makanya paling pakai itu aja, terus kita di plastik gitu aja. Kenapa gitu bisa ya? Seperti ini terjadinya? Prosesnya gimana nih? Ada ide apa sih? Dapat dari mana ide ini? Iya. Ini kan tadi pas mau pandemi ya, Mas. Ini betul-betul perjalanan yang Allah sudah sangat udah atur dengan sangat baik gitu ya, buat Laloma pun, buat teman-teman lain juga pasti punya momentum di mana takdir itu meng-guide kita buat lakukan sesuatu atau tidak lakukan sesuatu gitu. Jadi ini ceritanya awalnya tidak pakai box dulu. Oh, jadi awalnya nggak pakai box. Oke. Di awal-awal berarti 2019 tuh ya, 2019 bulan-bulan di awal ya, kita coba sama seperti yang lainnya, ring 1 dagangnya besar lagi, tetangga, saudara, keluarga jual paksa gitu ya ke teman-teman. Nah, dilalanya mulai pandemi ini lagi ya, saya pengen bantu kuatkan teman-teman juga bahwa saat-saat yang tidak nyaman, kalau angle-nya kita rubah, sudut pandang kita rubah, itu bisa menjadi suatu yang luar biasa gitu. Nih, contoh ya, nih kalau nggak percaya nih ya. Tadi kan kita bicara kemasan ya. Kok bisa sih ini hasil survei atau gimana? Jadi waktu itu saya dan putri-putri saya punya 3 putri. Kebetulan semuanya terlibat banget di dalam proses Laloma ini. Kita tuh awal berpikir, ini banyak banget orang sakit. Tapi sakitnya nggak boleh dibesuk. Iya, benar. Isolasi. Iya. Sudah yang sakit nggak boleh dibesuk, kita pun nggak boleh membesuk gitu kan, karena kita pun isolasi, nggak boleh keluar rumah. Benar. Intens, makin kesana pandemi angkanya naik. Benar, itu bukti benar-benar ya bahwa ternyata tadi kondisi tadi kalau sudut pandang kita rubah. Kami berpikir gimana caranya ya supaya orang bisa besuk ke orang sakit, saudara, kerabat atau siapa, tanpa dia harus datang. Tapi dia bisa tetap hadir dengan sesuatu yang spesial. Nah, kita ngobrol buah biasa dong. Biasa kasih buah kan, diparselin gitu ya buah. Biasa dong, tapi artinya spesial di sini tidak biasa kali ya, mungkin konteksnya ya. Roti, kue, biskuit, sama, kurang lebih. Dikasih pita-pita apa-apa, dibuka isinya ya mereka sudah sangat tahu gitu. Nah, kami terpikir gimana kalau Laloma ini, si puding yang lembut banget ini bisa sampai ya? Akhirnya kita coba, ini betul, ini tadi bahasanya Mas Andi itu kalau survei ya. Kita cari kemasan terbaik. Ini miliknya udah tertentu, dia bisa tahan berapa tingkat ke atas. Jadi ini tekanan tuh agak tahan berapa ya? Iya sih guys, benar. Rasa kok ini. Kalau juga dimasukkan ke pendingin, itu ininya nggak meleot lah, orang bilang, karena ketebalan. Berarti memang sudah udah benar-benar dites ya, survei segala macam. Betul. Nah, jadi ini uniknya nih Mas, kalau tadi kita pakai fasilitasnya Laloma, ini kita sediain blank card lah kita sebut. Buat tambahan ucapan lah ya buat ini. Ini ada, kita desain banyak banget Mas, kita desain banyak. Jadi beda-beda, boleh memilih berarti. Boleh memilih. Si blank card ini putri saya juga desainkan banyak banget, kita punya pilihan. Nah, ini dan uniknya ini kan isinya bisa custom Mas, pudingnya. Jadi nggak harus satu item, boleh semua rasa dimasukkan. Boleh, atau aku cuma suka coklat, semuanya coklat. Bali aku coklat semuanya, isi 18 tapi coklat semua. Jadi ini tuh Mas yang katakanlah uniknya dari puding Sutra Laloma. Yang di mall nggak ada Mas. Iya, nggak ada. Coba deh. Bener. Jadi ini teman-teman silahkan cuman kirim WhatsApp, isinya ini. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa ya vitaminnya diminum ketika pandemi ya. Sampai akhirnya berjalan, ini nanti ada di dalamnya. Pandemi lalu, ini jadi kemana-mana Mas. Kalau hari raya, Masya Allah kita pesanannya.
selamat hari raya dan sebagainya. Oh, oke. Terus happy birthday. Oh, oke. Wisudaan. Ada yang isinya cuman maafin aku ya beb. Oh iya. Bisa begitu tuh. Buat teman-teman yang jomblo, kasihan dari jomblo. Oke. Mau nembak pakai ini juga bisa kayaknya, pakai blanketnya lah Loma ya, itu bisa. Nah jadi keunikan dari produk ini salah satunya itu. Jadi pudingnya enak banget, ditambah tadi saya bilang pudingnya enak, pesannya sampai. Jadi seolah-olah ada kehadiran kita di sana melalui ini. Mantap, cakep sekali guys iklannya. Nah, sekarang gini. Ini juga tulisannya di package semua sama ya. Di package is special for you, semua sama berarti ya. Dipakai ini semua. Oh, ada lah ini juga. Happiness inside this box. Wah, ini baru kreativitasnya nih. Ini putri saya nih. Jadi kita pengen puding bukan sekedar puding gitu Mas judulnya. Kalau puding aja mungkin orang ya udah lep selesai. Tapi kita ganti-ganti Mas. Kita punya nanti berarti ini beda lagi dong ini. Ini beda lagi. Ini yang mana edisi ini masih mirip lah ya. Oke. Jadi kita ganti. Jadi selalu beda-beda ada ini ya. Kita punya pengen sampai message dari Laloma sendiri ya selain yang tadi dari konsumen kita. Ini ada sebuah yang kita mau bagi gitu, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang spesial yang mau kita bagi. Jadi dengan ini ya keren. Tidak hanya boxnya aja atau isinya juga, tapi orang ketika depannya boxnya lihat ada kehadiran seorang yang jadi ada hidden message. Biasanya orang ada hidden gem ya, coffee shop, sekarang hidden message. Keren. Keren. Oke, saya taruh sini biar. Oke. Nah, Mbak Lia, kita udah dapat ya guys ya, ada beberapa hal. Jadi Mbak Lia kita udah, guys ya banyak banget kita dapat ya. Nah sekarang kita next lagi yang selanjutnya. Ada pasti lebih menarik lagi. Mbak Lia, pertanyaan saya selanjutnya gini. Mbak Lia ini menggunakan untuk penjualan itu melalui media apa? Apa yang digunakan medianya? Iya. Kalau basic media kita online, media online. Online-nya apa aja tuh Mbak? Ya, kita tidak punya toko offline gitulah ya katakan. Jadi kita media online. Yang pertama pastinya kita pakai Instagram. Oke. Boleh. Instagram apa Mbak? Laloma.id gampang. Oke guys, laloma.id nanti gue taruh di caption, nanti lu cek aja, nanti bisa langsung DM dan nanti langsung lu pesen order langsung. Oke, silakan. Boleh. Jadi laloma.id, kemudian kita pakai WhatsApp Business. WhatsApp Business, oke. WhatsApp Business dan laloma.id yang utama kita letakkan di sini. Oh, itu WhatsApp Businessnya ya. Oke. WhatsApp Business. Jangan takut teman-teman, di sini juga kita ada juga. Guys, jadi semuanya pesannya kesampaikan semua, nggak usah khawatir. Lu gak akan bingung nanya, nomor berapa? Oke. Jadi di sini juga ada. Oke, itu kemudian kalau media penjualannya, kita pakai di GoFood ada. Kemudian di ini kan saya tinggal di Kecamatan Limo ya. Kecamatan Limo. Di sini itu ada aplikasi yang namanya pasarnya.id. Pasarnya.id itu aplikasi khusus di Limo. Oke. Ongkirnya murah banget. Nah, ini harus dicatat. Nanti boleh ya. Nah, kita juga di situ. Kemudian kita juga di Tokopedia. Tokopedia juga. Melalui pengiriman instan dan same day. Wah, berarti banyak sekali media yang dipakai ya. Ada 4 berarti ya Mbak Lia ya. Instagram, WhatsApp, bisa dibilang Indonesia, itu ya. apa tadi pasarnya.id dengan tadi yang terakhir adalah apa yang terakhir? Ayo apa coba? GoFood. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini Mbak Lia. Menurut Mbak Lia perbandingannya sebenarnya lebih efektif yang mana sih secara omset ada penambahan itu dibanding pakai WhatsApp atau pakai pasarnya.id atau tadi pakai GoFood atau pakai tadi satu lagi lalu Instagram? Kira-kira gitu, lebih efektif yang mana sih kalau Mbak Lia lihat gitu ya? Saya lebih pengen jawab gini Mas Andito. Jadi efektif atau signifikan enggaknya gitu ya menaikkan omset kita itu sebetulnya sangat tergantung bagaimana kita mengelola media ini. Oh, jadi emang harus dikelola media ini. Betul. Jadi saya ke perusahaan saya sendiri pun plus ke teman-teman kalau mau nyontek boleh banget gitu ya. Jadi gini, kita kan sekarang banyak banget media marketing ada TikTok, ada YouTube, ada macam-macam. Boleh nggak kita sedikit berhitung gitu tentang kemampuan kita?
Kalau kita ada di zaman teknologi yang luar biasa, pesat, banyak banget pilihan gitu. Misalnya GoFood, itu pilihannya banyak lagi Mas sebetulnya. Ada yang baru-baru nih yang apa namanya startup yang Betul. sekarang lagi boom banget. Boleh nggak kita nggak usah panik gitu dengan media-media oke. itu. Kalau maksud saya panik gini ya teman-teman. Wah, dia punya TikTok loh, produknya TikTok. Gue juga ada. Oh, ikut gitu ya. Oke. Dia punya YouTube, bikin juga YouTube channel. Bukan nggak boleh, bukan. Bahasa saya bukan tidak boleh ya. Tapi coba hitung dulu kemampuan kita. Dalam mengelola itu gitu. Persis. Jadi jangan sampai punya banyak-banyak nggak dikelola. Iya, karena nggak akan berarti apa-apa. Yes. Nggak akan berarti, dan kekuatan kita kalau belum mampu, akhirnya kita jadi kayak ke diri sendiri ya, nggak akan termotivasi karena di sini nggak ada yang order, sini nggak ada yang order, terus mau ngapain? Malah mendismotivasi malahan. Bisa jadi, bisa jadi. Makanya saya YouTube panggil Mas Endi. YouTube kan lebih dikelola, lebih profesional, Benar. linknya juga lebih bagus dibanding saya bikin YouTube channel sendiri dengan produk yang apaan tuh misalnya orang bilang begitu, dilirik juga enggak, apalagi masuk orderan lewat situ. Jadi saya sih menerapkan itu Mas ke perusahaan saya. Mungkin 4 sudah sangat cukup buat saya saat ini. Mungkin ya nanti ketika Laloma sudah lebih berkembang, saya butuh link channel-channel media yang lain lagi media gitu yang ya. lain, media marketing yang lain. Kenapa enggak gitu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita mengelola. Gitu. Good point ya guys ya. Jadi dapat lagi insight lagi dari owner dari laloma.id ya Mbak Lia, bahwa ketika lu ngelihat teman-teman lu punya banyak media marketing ya jadi lu jangan ikut-ikutan gitu. Artinya yang cocok sesuai lu aja. Lu mampu nggak mengelola? Kalau nggak mau mengelola, jangan sampai nanti malah mendismotivasi atau lu menyebabkan lu keteteran. Malah produknya nggak kejual, lu malah sibuk dengan media sosial. Kecuali lu mau jadi influencer kayak gua. Oke. Beda ya, fokusnya kan Fokusnya beda. Ya, Jadi guys dapat poin tersebut ya. Jadi biar lu paham ya. Jadi dapat banyak ilmu daging hari ini kita ya. Oke. Nah, Mbak Lia sekarang gini, saya mau biasa orang bisnis kan kita berpikir 5-10 tahun kita mau seperti apa bisnis. Nah, laloma.id ini dalam 5 tahun ke depan rencana dari Mbak Grand Design itu mau seperti apa? Ini nanti ngeling sama pencapaian tertinggi saya mungkin yang saya rasa ya di boleh di-share tuh, Mbak. Jadi nanti jawabannya akan ke situ ya, tapi dikit dulu muter. Jadi saya pernah happy banget dengan bisnis puding sutra saya. Itu ketika ada customer saya yang pesen ratusan box, Mas. Satu orang ratusan box. Box. Sampai keteteran lah ya kita. Ratusan box dalam waktu yang sangat pendek 2 hari ya. Yang bikin saya happy sebetulnya itu satu sih ya, tapi bukan, ternyata yang membekas lama tuh bukan happy cuannya. Tapi ternyata pemesanan produk kita itu untuk nih Mas, untuk dibagikan ke yatim duafa. Jadi saya berpikir, kok saya happy banget sampai sekarang saya ceritain ke banyak orang. Kalau mungkin ada teman-teman pebisnis yang gue tuh happy banget tuh nggak dipesen Kapolda gitu ya. Alhamdulillah saya juga ikut happy. Masing-masing dengan kriteria happy. Betul. Tapi kalau saya tuh sampai kalau lagi diam, aduh kayaknya kok senang banget ya. Kenapa saya senang? Ini makanan enak loh. Oh ya dong, saya harus bilang gitu, dan orang sudah bilang begitu, kenapa harus kemana-mana? Ini makanan enak. Ini saya bilang tadi tengah konsumennya, tapi orang-orang yang mungkin tidak tahu juga enggak Mas, puding sutra itu apa, mungkin ke mall juga dia tidak pernah masuk. Gimana dia bisa akses untuk beli dengan harga semahal itu? Nah terus hari ini Allah izinkan mereka makan gitu. Satu anak sih itu satu box ini Mas. Dikasih satu. Katanya buat dia pulang nanti mungkin kedua. Saya sampai ya Tuhan gitu, ya Allah gitu. Mereka bisa, kan susah kalau saya sendiri melakukan itu tanpa ini ratusan anak makan sesuatu yang saya nggak tahu apa itu pertama dan terakhir gitu kan di perjalanan hidup dia ya. Saya berharap tidak yang terakhir. Nah, big dream saya di mimpi ini tuh saya pengen banget jadi penyalur buat orang-orang yang justru
Yang membeli mungkin nggak masalah, target market saya mungkin di tengah, mungkin ya. Kemampuan tadi lah harga 30 kan nggak semua orang Mas bisa 30.000. Kita bisa bilang murah. Segmen tertentu mungkin bilang nggak murah juga. Nggak murah juga. Nah, target market saya tetap di situ di tengah di harga ini, tapi mereka sampaikan gitu. Jadi mereka salurkan ke orang-orang yang apa ya? Saya bilang tuh yang makanan primer aja susah Mas dapatnya. Apalagi sekedar jajanan. Benar. Itu yang benar ngena banget di hati gitu sama itu dia, sih mimpi besar saya Mas. Jadi semakin banyak orang-orang bisa membeli ke saya untuk menyalurkannya ke orang-orang. Keren. Nah, dapat poin lagi ya insight-nya. Jadi, ini nuansa ntar agak sedih. Nanti gue pakai background yang sedih ya. Tolong ntar bagian itu sedih. Pakai musik gitu ya. Oke. Jadi ini keren ya. Jadi insight-nya dari apa Mbak Lia ada tadi. Tadi lu udah denger ya bahwa ketika ada orang yang membeli, kemudian dia membagikan lagi kepada orang lain, tanda kutip ya. Mungkin bahasanya termarginalisasi kali ya dengan keadaan kondisi saat ekonomi, tapi dia bisa merasakan makanan ini top banget, keren. Aduh Mbak Lia, saya jadi agak kalau mau menangis saya nggak bisa menangis guys, karena saya laki-laki. Mbak Lia, jadi gini, sekarang saya mau tanya, ini memang penting karena memang nggak kerasa kita udah hampir 30 menit loh. Mbak Lia, gini, di luar sana kan orang banyak nih antara ya dan nggak mau bisnis, baik itu orang milenial, kolonial, baby boomer, semua yang namanya Gen Y, Z segala macam. Nah, Mbak Lia boleh dong sharing ya, bagaimana cara untuk memulai bisnis, kemudian dia bisa bertahan, kemudian dia juga bisa kuat strong dan dia comeback lagi dan kemudian berinovasi lebih bagus, dan kayak Mbak Lia ini dengan Laloma dari 2019 tetap running terus gitu ya, malah terus menanjak. Silakan Mbak, mungkin bisa dibagi tipsnya. Teman-teman, saya tuh orang yang kebetulan sangat memegang teguh janji Allah ya, bahwa kalau kamu berilmu, aku akan naikkan beberapa derajat lebih tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau yang baru sudah punya bisnis, yang utama tuh ilmu Mas. Ilmu. Jadi belajar dulu. Jadi teman-teman ini seperti juga saya sampai sekarang terus, pokoknya jangan abaikan yang namanya belajar. Belajar ini bisa sendiri, bisa buka internet gitu-gitu ya. Banyak sekali sekarang media untuk belajar. Itu satu ya, belajar sendiri bisa untuk dapat ilmu. Yang kedua, berkomunitas Mas. Berkomunitas, jadi itu penting. Gaul. Bergaul. Nah, buat teman-teman yang merasa masih asing dengan ngapain sih berkomunitas, toh akhirnya juga kita sendiri-sendiri juga. Teman-teman percaya deh, di situ gudangnya ilmu Mas. Balik ya tadi saya bilang ilmu tadi, jadi satu kita cari ilmu dulu deh kalau mau bisnis. Jangan asal buka udah ini lagi boom, atau ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan tren, ini lagi ini nih misalnya boba deh semuanya. Pelajari dulu, punya ilmunya dulu. Belajarnya satu tadi bisa otodidak, bisa melalui komunitas, karena ini gudang ilmu Mas, dua-duanya nih ya. Di komunitas tuh nanti bisa denger, pulang tuh udah banyak, aduh kayaknya banyak banget ilmu yang didapat, tinggal eksekusi aja gitu. Betul, nah itu satu ya, kuasai ilmunya dulu. Tapi jangan khawatir, ilmu ini nggak akan selesai Mas, nggak akan bisa cukup. Laloma sudah sekian tahun aja saya belum pernah merasa cukup. Saya rajin banget di mana ada denger, apalagi gratisan kalau teman-teman pemula gitu ya. Belajar. Ada pelatihan ini, pelatihan kemasan, pelatihan digital marketing, pelatihan banyak banget. Nah, kebetulan kami di Depok nih diwadahi banget oleh DKUM-nya. Jadi itu sayang kalau nggak dimanfaatkan. Itu apa? DKUM itu komunitas para... Itu langsung di bawah Pemkot, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Nah, mereka punya banyak banget paket latihan. Jadi ilmu deh yang pertama. Nah, yang kedua, karena saya bilang nggak akan bisa kita nunggu ilmu terpenuhi baru buka. Ketika teman-teman sudah punya ilmu, ide yang cukup, hitung-hitungan yang cukup, yang kedua tipsnya adalah segera mulai. Nggak pakai nunggu lama lagi. Apalagi tunda-tunda gitu ya. Dua itu dipadukan, insya Allah. Guys, tenang ya guys ya, kalau dari apa disampaikan sama Mbak Lia, apalagi ada ayat
pertama lah dia, orang berilmu diberikan derajat lebih tinggi ya. Waduh, keren banget. Tapi masalah modal, ini pertanyaan klasik orang banyak nanya gitu ya. Bagaimana dengan modal? Apakah orang tuh memulai usaha, mereka ketakutan dengan modal, takut rugi lah segala macam. Gimana tuh Mbak Lia? Ya, itu yang saya bilang pentingnya ilmu. Oke. Jadi teman-teman jangan jangan kalau orang belanja tuh panic buying. Kalau di bisnis apa ya namanya ya Mas? Jadi pokoknya ilmu dulu. Nah, di dalam ilmu itu nanti kan ada yang namanya hitung-hitungan modal. Oke. Kalau saya sendiri pakai modal yang ada di rumah Mas, kulkas pakai yang di rumah. Ini cerita awal ya. Yes. Oh iya, puding perlu kulkas, ada tuh. Nah, dibikin gampang dulu. Perlu panci buat ngaduk-ngaduk puding, ada tuh. Kompor dan lain-lain. Cuma beli bahannya. Bahan buat pudingnya, sama cup kali ya yang dari luar. Berarti waktu itu modalnya berapa Mbak Lia untuk mulai pertama kali ya waktu 2019 itu ya? 200.000. Guys, hanya 200.000 ya ini. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin karena di luar sana banyak orang yang pusing dengan modal apa Mbak Lia. Nah, jadi lu ini bisa dibantah oleh laloma.id ya, oleh Mbak Lia ya, bahwa modalnya awal adalah dengan 200.000 dan yang lain pakai perlengkapan yang sudah ada. Benar ya Mbak Lia? Jadi nggak usah lu gengsi-gengsi harus baru semua barang, nggak bisa. Jadi ini keren. Jadi lu dapat lagi insight bahwa lu bisa langsung segera action nih untuk menjadi pebisnis gitu ya. Nah, ngomong-ngomong Laloma ini terima reseller atau enggak? Saya sudah dikejar-kejar. Oke. Tapi saya lagi belajar Mas. Lagi belajar dulu ya. Jadi ilmunya dapat gitu ya Mbak ya. Saya lagi belajar tentang reseller, belajar tentang kemitraan, sampai ke franchise. Nanti kalau udah umurnya ya franchise kan minimal 5 tahun dulu. Baru kita bisa dapat legalitas sebagai perusahaan franchise. Saya lagi memperdalam itu, lagi banyak belajar itu. Nanti mungkin. Tapi coming soon lah nanti ya. Suatu saat insya Allah pasti ada ya. Sabar nunggu guys, sabar guys. Gue juga lagi nunggu ini. Oke. Insya Allah. Masuk list. Jadi teman-teman ya, nggak kerasa 35 menit kita udah share, dan ini ilmu ini banyak loh, dan lo dapat banyak ilmu-ilmu daging dari Mbak Lia ya, owner dari laloma.id ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Mbak Lia, thank you banget. Sama-sama. Hari ini kita banyak dapat insight-insight baru, pencerahan, dan teman-teman juga saya yakin para netizen ya, para follower dari YouTube channel Strategi Bisnis pasti juga dapat banyak sekali hari ini. Semoga berkah bisnisnya laloma.id Mbak Lia semakin melesat omsetnya, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di YouTube kita selanjutnya Mbak Lia. Thank you. Terima kasih banyak guys, thank you ya sudah mantauan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini sesi daripada tester ya. Tester produk. Di sini ada 4 varian ya dari laloma.id. Ini ada bubble ya, ada bubble gum, ini ada kopi, ini ada mango, dan ini ada yogurt strawberry. Lo lihat ya. Wih. Gue bingung mau nyobain yang mana nih, kayaknya enak semua ya. Tapi gue mau cobain agak berbeda, coffee-nya. Kita akan lihat, dan teman-teman lihat ya, ini keren loh tuh. Jadi kalau buat dibawa-bawa juga tuh bisa lihat ya, ini kemasannya benar-benar food grade banget ya tuh. Jadi ini bisa, jadi lo aman ya, nggak ada masalah tuh. Dikoyok-koyok juga nggak ada masalah ya. Oke, tapi gue kan mau makan ya. Kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya, baunya guys. Lo kayaknya lo nggak suka kopi shop lagi ya. Beli ini aja langsung ya di Laloma ya. Kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lembut amat. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya kerasa banget guys. Ini enak banget loh. Manisnya juga nggak terlalu manis, tapi rasa kopinya dapat banget nih. Dan kopinya juga nggak begitu. Kopinya cocok banget. Buat lo yang mungkin nggak suka kopi black banget gitu ya, ini enak banget, kerasa banget ya. Manisnya dapet, kopinya juga umumnya dapet guys. Ini gue makan lagi ya biar lo rasanya. Bismillah. Udah, kayaknya lupakan coffee shop, lu ambil ini ya, lu pesen di Laloma ya, langsung dari captionnya kita lihat ya. Nah, gue harusnya satu lagi nih, gue penasaran soalnya, ini juga sama ya, food grade ya, tuh lihat guys ya. Lalu gacok juga nggak ada masalah, aman ya. Dan ini 5 hari ya, ketika lu udah beli sampai di tempat rumah lu ya 5 hari. Tapi ini mah nggak sampai 5 hari, ini mah 5 menit habis sama gue ya guys. Gila, 5. Sekarang gue coba ya, ini yang mango. Kesukaan gue juga mango salah satunya. Aduh, lembut banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dinamain sutra, bener-bener sutra. Yang emang bener-bener lembut banget bro.
Mangonya juga kerasa. Emang bener Sutra. Ini rekomen lah buat teman-teman ya, dengan harga yang menurut gua mah worth it, nggak make sense lah, murah ini. Guys, udah juara banget ya. Gue nggak bisa lama-lama ngomong ini, nanti gue habisin semua ya. Nanti akan lihat aja di video YouTube-nya. Juga yang pasti adalah nanti gue tulis caption di bawah. Ketika lo mau pesan, mau order, langsung aja di laloma.id ya, di Telegram apa di Instagramnya. Oke guys, itu saja. Thank you. Gue mau lanjutin lagi, lapar gue ya. Silakan monggo. Aduh, enak banget ya, Bang.